Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak. Setelah sekian lama kita tidak bertemu karena ada penilaian tengah semester, mulai dari persiapan sampai dengan pembagian kemarin. Tentunya ada yang senang, ada yang kecewa, ada yang sedih, karena mungkin nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, untuk mendapatkan nilai yang bagus, anak-anak sebaiknya rajin mengikuti materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan mengumpulkan tugas-tugas. Bila diberikan tugas, jangan sampai ada yang terlewat satu pun, karena begitu terlewat satu maka nilainya akan kosong, akan mempengaruhi nilai dari yang lain. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya. Kali ini Bapak akan membahas materi tentang contoh penerapan hukum-hukum kelistrikan pada berbagai jenis hubungan listrik. Yang Bapak maksud di sini hubungan listrik pada lampu. Ini kan banyak dipakai di kehidupan sehari-hari, maka Bapak pilih yang ini supaya lebih bermanfaat atau bisa diterapkan langsung pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita membahas tentang mengenal dulu simbol-simbol kelistrikan sehari-hari. Tapi untuk kali ini Bapak hanya mengenalkan yang ada hubungannya saja dengan materi yang Bapak berikan. Untuk simbol yang lain bisa kalian sendiri dapat di internet banyak, atau nanti mungkin suatu saat kita bahas bersama. Oke, kita perhatikan tabel di bawah ini. Di kolom sebelah kiri ada nomor, nama, sebelah kanannya kemudian simbol dan bendanya. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 lampu pijar. Simbolnya seperti huruf X, tanda silang, simetris. Bendanya seperti sebelah kanan, itu mewakili saja. Bisa juga lampu pijar ini bisa yang dipakai di sepeda motor, termasuk dipakai yang di sepeda mini atau sepeda gowes yang lampu pijar biasa. Lampu pijar biasa ini sumber listriknya ada yang terdiri atas menggunakan jenis arus apa nana? Arusnya ada dua kan, dulu Bapak pernah berikan materi arus listrik itu ada dua, arus bolak-balik dan arus searah. Untuk lampu pijar bebas boleh gunakan arus bolak-balik atau searah, tidak pengaruh, karena sifatnya di sini adalah elemen pemanas yang bila dialiri listrik kemudian akan memanas dan menimbulkan cahaya. Karenanya arus apapun jenisnya tidak masalah selama tegangannya sesuai. Contoh seperti di rumah kita, lampu di rumah kita kan macam-macam. Di dalam lampu pijar di situ tegangannya sesuai dengan tegangan listrik di rumah. Di rumah kita tegangannya berapa? 220 volt ya, tegangannya 220 volt. Kemudian dayanya macam-macam, ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, 15 watt dan seterusnya. Kemudian yang kedua lampu LED. Yang Bapak bahas di sini bukan lampu LED yang dipasang di rumahmu, yang di plafon atau di lampu belajarmu. Itu lampu LED yang sudah dirangkai. Yang Bapak bahas di sini adalah lampu LED yang belum dirangkai. Jadi sebetulnya lampu pijar LED yang dipasang di rumahmu itu terdiri atas beberapa lampu LED kecil-kecil yang dirangkai membentuk hubungan tertentu, seri atau paralel. Seperti yang kita bahas materi sebelumnya, ada macam hubungan listrik, ada seri, paralel dan campuran. Maka penerapannya di sini. Simbolnya seperti simbol sebuah dioda. Nah, simbolnya seperti sebuah dioda, mempunyai dua kaki A dan K. A itu singkatan dari kata anoda, K dari singkatan dari kata katoda. Untuk LED, A itu harus dihubungkan dengan positif dan K harus dihubungkan dengan negatif supaya lampunya bisa menyala. Jadi lampu LED ini spesial khusus untuk
dialiri listrik arus searah. Jadi lampunya ini hanya menyala dengan baik apabila dialiri listrik arus searah. Pak, apakah kalau diberi arus bolak-balik tidak menyala? Bisa, tapi yang pertama cahayanya tidak seterang bila dialiri arus listrik searah. Yang kedua, biasanya umurnya menjadi lebih pendek. Makanya arus bolak-balik yang diberikan di LED harus disearahkan dulu atau diubah menjadi arus searah dulu atau DC dulu supaya bisa untuk menyalakan lampu LED. Nah, ini contoh sebelah kanan, ini LED bendanya yang dulu populer. Bentuk LED seperti ini banyak dipakai sebagai lampu indikator atau lampu penunjuk saja, menunjuk bahwa ini ini ada tombol ini, diberi kode lampu ini, tombol berikut diberi kode lampu berikutnya, dan seterusnya. Warnanya bermacam-macam, ada merah, kuning, hijau, biru, putih, bahkan ada yang berwarna inframerah dan ultraviolet. Nah, kedua lampu itu berbeda. Inframerah cahayanya tidak tampak, kebanyakan ini dipakai pada remote control TV, itu menggunakan LED jenis inframerah. Sedangkan ultraviolet digunakan untuk melihat gambar ultraviolet yang misalnya digambar atau dibuat pada mata uang kertas. Itu ada gambar yang hanya tampak bila disinari dengan cahaya ultraviolet. Kita lihat di sini lambangnya yang sebelah kanan, kita bandingkan di sebelah kiri, ya. Yang ada garis lurus ini, garis vertikal ke atas, yang melintang dari kakinya, itu melambangkan letak kaki katoda, dan yang satunya berarti anoda. Maka di sini demikian, anoda itu yang sebelah kiri, katoda sebelah kanan yang ada garisnya ini. Tapi pada saat di bendanya tidak kelihatan garisnya, hanya diberi tanda kakinya lebih pendek. Jadi kaki katoda lebih pendek, kaki anoda lebih panjang. Itu cara menandainya. Berikutnya kabel. Nah, kabel biasanya kabel listrik arus bolak-balik atau searah. Kalau positif itu diberi merah, negatif diberi warna hitam. Mungkin sih ada yang menggunakan warna lain, tapi yang umum putih, yang merah digunakan untuk yang positif, sedangkan yang hitam untuk yang negatif. Berikutnya kita lihat hubungan lampu apabila dirangkai akan seperti apa. Kita lihat gambar yang pertama. Tegangannya di sini 220 volt, tegangan tersedia di rumahmu kan 220 volt arus bolak-balik. Sedangkan kamu mempunyai lampu 2 buah dengan daya 20 watt masing-masing dan tegangan masing-masing lampu 110 volt. Jadi lampu sebelah kiri tegangan 110, sebelah kanan 110. Maka supaya bisa diberi tegangan 220 volt harus dirangkai seri seperti ini. Jadi dirangkai secara seri sehingga lampunya bisa menyala dengan sempurna sesuai dengan dayanya. Dayanya 20 watt ya, terang cahayanya sesuai dengan terang cahaya lampu 20 watt. Kita lihat penjelasannya. Lampu di atas masing-masing memiliki daya 20 watt pada tegangan 110. Agar dapat digunakan pada tegangan 220, maka lampu tersebut harus dihubung secara seri seperti pada gambar. Nah, itu ya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Yang kedua, nah di sini apabila lampu tadi kalian hubung secara paralel seperti gambar yang kedua ini, di paralel itu berarti satu kaki yang sama dihubung jadi satu, kaki yang lain dihubungkan jadi satu, kemudian disambung dengan sumber tegangan. Jika di paralel, maka tegangan yang diberikan ke lampu harus sama dengan tegangan dari masing-masing lampu. Tegangan lampunya 110 berarti sumbernya harus 110. Kalau diberikan 220, lampunya menyala dengan daya bukan 20 watt tapi 40 watt karena menyala
40 watt terang sekali, tapi tidak